Ada satu pertanyaan dari seorang pasien yang menanyakan tentang vaksin booster COVID ya, COVID-19. Pertanyaannya seperti ini, saya bacakan ya. Selamat pagi dokter. Dok, saya mau bertanya. Kemarin tanggal 20 Februari itu harusnya saya melaksanakan vaksin booster. Tetapi karena suatu sebab yaitu sakit, saya dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 7 hari. Dari tanggal 20 Februari sampai tanggal 27 Februari. Saya menderita COVID dok yang cukup berat, yaitu saya mengalami demam, sakit kepala, badan-badan saya ngilu, suara saya pun bisa berubah. Saya juga mengalami flu cukup berat dok. Tapi sekarang saya sudah sembuh. Nah, yang jadi pertanyaan saya dok, apakah saya bisa melanjutkan vaksinasi setelah sembuh ataukah saya tidak perlu vaksinasi dok? Nah, kalau saya perlu vaksinasi dok, kapan dan apakah vaksin yang diperlukan atau yang cocok untuk orang yang baru saja sembuh daripada COVID-19? Oke, mari kita jawab ya pertanyaan dari salah satu pasien. Tapi mungkin juga teman-teman juga pernah atau ada yang bertanya seperti ini. Pemerintah telah resmi memulai program booster atau suntikan dosis ketiga daripada vaksin COVID-19 yang kita tahu tuh dimulai di bulan Januari 2022. Menyasar penduduk usia 18 tahun ke atas. Nah, program booster ini bertujuan untuk memperkuat efek vaksinasi yang telah diberikan sebelumnya. Dalam program ini menggunakan berbagai macam vaksin, salah satunya vaksin Sinovac yang telah digunakan sejak awal daripada program vaksinasi. Meski diberikan secara gratis ya, masyarakat diminta sesegera mungkin untuk mendapatkan vaksinasi. Namun ada kelompok masyarakat yang tidak bisa mendapatkan vaksinasi, salah satunya dari pasien yang tadi, yaitu berkontak erat dengan pasien COVID-19 atau sedang positif atau dirawat karena COVID-19. Nah, kalau kita melihat aturan pemakaian daripada vaksin booster, nah vaksin booster itu adalah jarak antara vaksin kedua dengan ketiga atau booster itu minimal 6 bulan. Dengan demikian ya, vaksin booster itu baru dapat diizinkan dengan jeda minimal 6 bulan setelah vaksin kedua. Jika sementara kita terkena positif COVID-19 sebelum kita melakukan vaksin booster, maka pasien dengan kondisi tidak bergejala atau disebut dengan asimptomatik atau gejalanya boleh dikatakan ringan seperti apa, misalnya flu biasa gitu ya, dan atau yang agak sedang seperti meriang, maka bisa divaksin minimal 1 bulan setelah terkonfirmasi positif. Kemudian jika dirawat dengan gejala yang cukup berat, misalnya sesak napas dengan saturasi oksigen yang sempat memburuk atau pernah menjalani perawatan COVID sampai di ICU, sampai dengan memakai ventilator, maka vaksin booster diberikan minimal 3 bulan setelah terkonfirmasi positif. Nah, walaupun vaksin baru diperbolehkan untuk orang sehat, termasuk pada orang yang tidak mengalami demam, suhu badan kurang dari 37,5 derajat Celcius, tapi jika suhunya demam di atas 37,5, tetap saja pelaksanaannya ditunda sementara. Nah, kondisi lain yang membuat seorang ditunda vaksinasi boosternya adalah terdapat riwayat alergi berupa anafilaksis atau riwayat alergi pada dosis pertama maupun dosis kedua.
atau zat yang terkandung di dalam vaksin. Nah, kalau ini mungkin ditunda atau ditiadakan ya bagi orang yang pernah mengalami alergi yang cukup berat di vaksin pertama maupun vaksin kedua. Sedangkan individu atau kita yang sedang mengalami infeksi akut, misalnya penyakit TBC, sedang menjalani pengobatan TB, sebaiknya memang ditunda dulu, atasi keadaan emergensinya. Misalnya pada infeksi TB minimal lah obat TB-nya sedang dijalani atau sedang minum obat TB untuk 2 minggu pertama. Kemudian kasus pasien dengan penyakit-penyakit di mana sistem imunnya turun. Nah, ini pun mengalami penundaan sampai keadaannya cukup stabil. Ketika pasien menggunakan pengobatan misalnya kemoterapi ataupun obat-obat steroid yang membuat sistem imunnya turun pun ditunda sampai keadaannya memungkinkan atau penyakitnya sedang dalam keadaan stabil. Nah, kita sudah bisa menjawab pertanyaan dari pasien tadi ya. Kapan dia bisa divaksin? Dia menjalani pengobatan COVID itu dari tanggal 20 Februari 2022 sampai 27 Februari 2022 dan sudah dinyatakan negatif. Nah, gejala yang kita simpulkan selama dirawat itu kategori sedang karena tidak membutuhkan ventilator, tidak ada penurunan saturasi oksigen sehingga pasien itu bisa menjalani vaksinasi booster 1 bulan setelah dia dinyatakan negatif. Demikian, bye.